Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Kita wajib bersyukur, karena syukurnya manusia kepada nikmat Allah akan diberikan berbagai macam tambahan nikmat dari Allah Subhanahu. Baiklah, di pagi hari ini Ustadz Jaka Tarik akan membahas tentang tarekoh. Karena tarekoh ini sangat penting buat setiap manusia. Orang yang tidak bertarekoh, tidak ikut tarekoh sufiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abi Hasan Asyadzili dalam perkataan beliau. Ini Abi Hasan Asyadzili ini adalah waliullah, pendiri daripada tarekoh Sadziliyah. Kata beliau, wa man lam yatagolgol fi ilmina, barang siapa yang tidak mendalami, menyibukkan pada ilmu kami ini, ya ilmu tarekoh sufiyah, mata musiron alal kabair wa huwa la yashkur. Orang tadi senantiasa ada di dalam keadaan dosa besar, kan? Kalau matinya dia tidak merasakan. Makanya ilmu tarekoh sufiyah itu mesti hukumnya fardu ain. Kenapa dikatakan fardu ain? Karena la yahala ahadun min aibin aw maradin. Karena seseorang itu tidak akan sunyi, tidak akan luput dari aib. Aib itu seperti takabur, seperti ria, atau penyakit-penyakit batin, atau marodin, penyakit hati. Makanya kita harus bertorekoh, ya, mengikuti tarekoh sufiyah itu tidak lain membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita atau jiwa kita. Ya, tarekoh sufiyah itu banyak, saudara. Ada Qadiriyah wa Naqsabandiyah, ada Qadiriyah, ada Naqsabandiyah, ada Tijaniyah, ada Satoriyah, ada Khalwatiyah. Nah, di Indonesia ini dikenal dengan tarekoh sufiyah, di antaranya tarekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Pendirinya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Beliau memiliki metode zikir jahar, zikir khafi, zikir sirih, khotaman, dan manakiban. Jadi ilmu tarekoh sufiyah ini ilmu yang bisa husul kepada Allah. Makanya dalam agama ada rukun agama, ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ihsan. Kalau rukun Islam itu 5, rukun iman 6, rukun ihsan 1. Ketika membahas tentang rukun Islam, maka ilmunya dibukukan, dimodifikasi. Itu dalam sebuah ilmu disebut ilmu fikih. Kitabnya kitab fikih disebut ilmu syariah.
Ketika kita tahu tentang 2 syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, maka untuk menjabarkan merinci yang rukun Islam tadi, maka butuh ilmu yang namanya ilmu syariat. Nah, ilmu syariat itu dibukukanlah dalam kitab fikih. Tata cara syahadat, tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara zakat, tata cara haji. Kalau iman itu 6 rukun iman 6, maka dibukukan dalam kitab tauhid, aqaid, atau usuluddin. Ilmunya usuluddin atau kitab tauhid. Itu membahas tentang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada Quran, percaya kepada qada dan qadar. Nah, itu adalah yang disebut rukun iman. Ada lagi rukun ihsan, 1 dia. Rukun ihsan ini seperti digambarkan oleh Nabi, bi anta budallaha. Sekiranya engkau ta'buda, menyembah Allah. Engkau menyembah Allah. Penyembahan Allah menurut umat Nabi Muhammad dengan sholat. Prakteknya. Bi anta budallah ka'annaka tarahu. Nah, ketika engkau menyembah Allah, seakan-akan engkau melihat Dia, melihat Allah. Fa ilam takun tarahu, maka jika engkau belum mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Dia melihat kamu. Nah, ini disebut rukun ihsan yang 1. Jadi rukun agama itu 3, Islam, iman, ihsan. Ihsan, iman, Islam. 1, 6, 5. Dari 165 ini Syekh Ahmad Khatib Sambas, seorang ulama berasal dari Indonesia, dari Kalimantan. Beliau belajar ke Mekah. Belajar di Mekah. Ketika belajar di Mekah, beliau dikasih mandat oleh Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir dan Bahauddin Naqsabandiyah, 2 ulama besar, ulama Torekoh, yaitu Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir merupakan pendiri daripada Torekoh Qadiriyah. Bahauddin Naqsabandi pendiri daripada Torekoh Naqsabandiyah. Torekoh itu jalan, metode, cara. Seseorang bisa mendekatkan diri kepada Allah harus dibimbing oleh seorang mursyid dalam torekoh itu. Jadi bukan asal guru, ya. Bagaimana dengan kiai ustadz? Kiai ustadz yang belum sampai makom mursyid, dia hanya menghantarkan kepada syariat saja. Buya pun sama. Maka dalam kitab Syumushul Anwar, orang sufi itu ilmunya azwaq. Azwaq itu zaukun, zaukani azwaq. Azwaq itu rasa. Bukan aurok, bukan kertas. Jadi kalau kiai-kiai sekarang, buya-buya sekarang, ustaz sekarang, ilmunya dari kertas. Dari kitab. Dari kitab Jalalain, kitab fikih, kitab usul fikih, kitab tanqih, tijan. Itu dari kertas. Kertas itu kitab kuning. Mereka referensinya hanya dari kertas. Beda dengan orang sufi. Orang sufi itu azwaq. Ilmunya dari rasa. Rasa itu adalah setelah riyadhah dan mujahadah. Itulah orang-orang sufi, yang diantaranya adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas, seorang ulama Indonesia, ulama Nusantara yang belajar ke Mekah. Beliau belajar agama, belajar berbagai macam disiplin ilmu, dan disitulah beliau diamanai oleh Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir dengan Bahauddin Naqsabandi. Akhirnya beliau diberikan amanah untuk menyampaikan
yaitu ajaran tarekoh yang berupa kalimat tauhid dan ismu zat dengan cara ditalkin. Apa itu ditalkin? Ditanam. Jadi la ilaha illallah itu ditanam oleh Syekh Mursyid, Walia Mursyid ya, kepada setiap manusia. Apa yang ditanam? Kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid, kalimat najah, kalimat yang dimana di akhir hayat manusia mampu mengucapkan la ilaha, maka dia masuk surga. Man qala la ilaha illallah fi akhir umri dakhala jannah. Hadis itu gampang dibaca, tapi bagaimana caranya la ilaha illallah tadi bisa mampu ketika orang sakaratul maut mengucapkan itu? Maka Syekh Ahmad Khatib Sambas memiliki amanah dan mandat dari Syekh Sultan Al-Syekh Abdul Qadir untuk menyebarkan ajaran tarekoh itu, yaitu ke daerah Serang, Kronjo. Beliau mengajarkan umat manusia, umat Islam dengan cara ditalkin. Apa ditalkin? Dituntun, diajarin. Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Tuntunlah calon mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ditalkin itu adalah orang yang hidup, bukan orang yang mati. Orang mati itu nggak dengar, yang hidup, yang masih hidup harus ditalkin, dituntun. Talkin itu diajarin. Lakona yulakinu, talkin, dituntun. Bagaimana cara membaca la ilaha illallah, bagaimana lamnya, bagaimana ilahanya, bagaimana ilahnya, bagaimana ismu zatnya masuk. Nah, Syekh Ahmad Khatib Sambas berjuang menyebarkan ajaran kalimat tauhid, kalimat la ilallah dengan metode tarekoh qadiriyah wa naqsabandiyah. Disebut tarekoh qadiriyah wa naqsabandiyah karena metode yang dibawa oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas menggunakan metode qadiriyah, pendirinya Syekh Sultan Al-Syekh Abdul Qadir menggunakan Naqsabandiyah, yaitu menggunakan metode Bahauddin Naqsabandi, digabunglah oleh Syekh Sambas dengan metode zikir, metodenya zikir jahar, zikir hopi, ditambah zikir siri, ditambah khotaman, ditambah manakiban. Itulah ajaran Syekh Ahmad Khatib Sambas. Pertama, amanah itu diperintah oleh Sultan Al-Syekh Abdul Qadir ke daerah Serang, Kronjo. Kemudian Syekh Ahmad Khatib Sambas ini memiliki murid orang Banten, orang Serang, namanya Syekh Abdul Karim Tanaro Banten. Syekh Abdul Karim sama pelajar Indonesia yang belajar di Mekah. Kemudian ketika belajar di Mekah, beliau nggak pulang, belajar mukim di sana, dan mendapat amanah dari Syekh Ahmad Khatib Sambas untuk meneruskan ajaran tarekoh qadiriyah wa naqsabandiyah di daerah Serang. Akhirnya Syekh Abdul Karim pulanglah ke daerah Serang. Ketika di daerah Serang ini terjadi suatu pergolakan, perjuangan melawan Belanda. Makanya ada seorang putra dari Benteng yang bernama Solihun. Solihun Benteng ya. Beliau adalah ahli hikmah jawara. Karena ilmu hikmahnya sudah mendalam, sudah tidak ada yang menyaingi lagi, maka Solihun Benteng ini sesumbar, pengen cari orang guru yang lebih tinggi dari ilmu dia. Maka mendengarlah kabar, yaitu Syekh Karim dari Serang. Akhirnya beliau datang ke sana. Setelah datang ke sana, tujuannya tidak lain ngetes ilmu hikmahnya. Ketika itu Syekh Abdul Karim Tanara Banten, seorang sufi, seorang ulama tarekoh, beliau hanya menyambil daun kawung, dipotonglah tuh kuping beliau dengan daun kawung. Akhirnya putus. Dari putusnya itu maka kagetlah Sultan Benteng. Akhirnya di situ Sultan Benteng nyerah. Nyerahnya Sultan Benteng akhirnya pengen belajar kepada Syekh Karim Abdul Karim tadi. Belajarlah Sultan Benteng tadi
mempelajari toreko, akhirnya dengan mujahadah dan riadohnya sampailah Syekh Solihun Benteng ini memiliki makom derajat kemursidan dari Syekh Abdul Karim Tanaro Banten dengan ajaran toreko suluknya seperti Jahar Hafiz Sirif dengan muraqabah, ya, kemudian manakib dan khotaman. Dari Syekh Solihun Benteng ini kemudian diteruskan oleh muridnya Abah Khair Lio Jambu, ya, seorang ulama syariat, Mama Khair, di mana muridnya banyak ulama-ulama, tapi beliau belum belajar torekoh, belum belajar toreko supiah. Akhirnya Syekh Solihun Benteng mengatakan untuk disampaikan amanahnya kepada Abah Khair atau Mama Khair yang ada di Lio Jambu supaya dia masuk torekoh. Kalau tidak masuk torekoh, makanya Mama Khair, seorang ulama syariat besar di Bogor dulu, yang kalau tidak masuk torekoh tidak akan mencium baunya surga. Akhirnya Abah Khair ini penasaran. Setelah penasaran disamperin Abah Solihun, ternyata ketika Abah Solihun ngajar muridnya sedikit. Tapi disitulah seorang Abah Solihun, seorang mursyid, beliau mukasafah siapa yang datang itu beliau tahu. Dari situlah Abah Khair belajar sama Abah Solihun tarekoh. Kemudian beliau pengganti mursyid dari Abah Solihun. Kemudian dari Abah Khair diteruskan oleh muridnya, alhamdulillah Miftahus Sudur, yaitu Syekh Abdurrahman radhiyallahu, beliaulah yang mengembangkannya. Yaitu perjalanan tarekoh, saudara. Jadi belajar tarekoh itu tidak lain membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hati kita. Karena kotoran di dalam hati atau di dalam ruh itu tidak bisa dengan hanya baca Quran, tidak bisa dengan hanya ngaji-ngaji umum, tapi dia harus bertorekoh. Tanpa ilmu torekoh, semua penyakit-penyakit hati yang berupa maknawi itu tak akan bisa, kecuali belajar dengan guru mursyid. Sehebat-hebatnya orang istiqomah beribadah tanpa mursyid, dia akan kesasar ketika dia hanya megang syariat saja. Kenapa? Karena ibadah orang syariat hanya jasad. Ibadah orang syariat hanya mengandalkan pahala. Tapi ruh dia belum hidup. Maka untuk menghidupkan ruh, orang-orang umum, orang syariat itu harus bertorekoh. Maka bertorekoh itu di situ ada talqin berzikir, tidak lain dihidupkan ruh kita. Makanya kita bersyukur yang sudah mendapatkan ilmu torekoh. Jadi ibadah kita tanpa torekoh nggak bisa, saudara. Artinya ibadahnya hanya sebatas pahala, sebatas jasad, ruhnya belum hidup. Kalau menghidupkan ruh, maka dengan guru muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bersih.
jangan ke belakang. Jangan ke belakang, orang mesti tidur sih. Jangan main ke sana. Buang kompor.